Up Corner. 98.5 Update Determining Station. Selamat pagi ini, apa kabar Anda? Luar biasa ya, semangatnya selalu pagi walaupun jamnya sudah menunjukkan 11 lebih 15 menit. Seperti biasa di jam seperti ini, Up Radio akan berbagi dengan Anda dan juga Anda bisa sharing dengan kita tentu lewat Up Corner, dan hari ini kita mengangkat topik Business Corner dengan tema tetap produktif di tengah pandemi. Saya sengaja menghadirkan sosok yang satu ini karena banyak inspirasi yang akan kita dapatkan, terutama adalah di saat-saat pandemi ini semua harus melakukan social distancing, bekerja dari rumah, mengurus keluarga, tetapi yang punya aktivitas di kantor tetap harus bekerja. Dan ini luar biasanya, selain pekerjaan di kantor, tetapi beliau memiliki satu passion khusus, di mana ini menjadi salah satu unit usaha juga. Kita sapa beliau. Selamat pagi, Mbak Putri, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum, luar biasa. Sehat, Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Oke, luar biasa ya. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Mbak Putri untuk ngobrol bagaimana beliau ini memulai usahanya, tentu saja dengan hal yang sangat unik. Mbak Putri sekarang masih aktif ya di sebuah perusahaan BUMN atau perusahaan milik negara, tetapi Alhamdulillah ya. Iya, besar di sana, Ya. Mbak. Oke, baik. Dan Ya. Santi senang sekali ya selalu mengikuti Instagram Mbak Putri, sehingga dari tim redaksi Up Radio untuk mengangkat Mbak Putri hari ini untuk kita ajak sharing. Mbak, bicara-bicara soal bekerja dari rumah, Mbak Putri juga punya putra ya yang masih harus didampingin. Ini kita sharing pribadi dulu, curhat dulu. Iya. Bagaimana ini Mbak bisa mengatur ini bisa berjalan, kemudian juga pekerjaan bisa dilakukan dari rumah secara maksimal juga? Iya, Mbak. Tentunya kita menyadari ya tugas dan tanggung jawab kita. Ya, pertama saya sebagai ibu rumah tangga yang kebetulan juga punya anak yang masih SD dan saat ini learning from home, jadi memang harus didampingi. Kebetulan juga saya juga punya kewajiban untuk menjalankan tugas karena judulnya WFH ya, work from home. Betul. Punya rumah tetap bekerja, tetap juga ada video conference ya, karena kita nggak bisa ketemu dengan semua orang. Kemudian juga melalui aplikasi-aplikasi seperti Telegram, WhatsApp gitu kan untuk koordinasi pekerjaan. Jadi intinya adalah bagaimana pekerjaan kita juga selesai, gitu ya. Jadi memang ya gitu deh. Ya, pandemi ini malah sibuk ya, karena kan biasanya kita melepaskan anak ke sekolah sudah dari pagi sampai jam 4 sore. Tanggung jawab di sekolah untuk belajar. Nah, sementara saat ini kan memang di rumah jadi harus didampingi kayak gitu ya. Jadi Betul. Seru deh. Iya, jadi memang ada hikmah-hikmah yang banyak ceritanya akhirnya ya. Iya. Jadi bagaimana seorang ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anak, ya terrealisasi gitu ya. Dan saya melihat Mbak Putri ini juga luar biasa. Kedua putranya ini bicara soal perasaan nih sebagai seorang ibu. Putra-putrinya di luar negeri juga kan? Iya, yang pertama alhamdulillah di Al-Azhar, Kairo. Yang kedua? Yang kedua di Turki, di Kayseri. Di Turki. Oke. Iya. Mbak, ini kan COVID-19 ini seluruh dunia loh. Bagaimana Mbak Putri ini bisa memanage perasaan ya putra-putrinya di luar negeri, sementara juga work from home. Bagaimana ini, Mbak? Iya, jadi ya kita harus gini deh, perasaan untuk tidak kita memiliki anak, tapi sebenarnya anak itu kan titipan Allah kayak gitu ya. Jadi memberikan yang terbaik untuk mereka itu adalah memberikan passion mereka itu apa gitu, cita-cita mereka seperti apa gitu ya. Jadi kita mendampingi mereka supaya bisa mencapai passion mereka sesuai dengan kepribadian, tentunya sesuai dengan cita-cita dimanapun. Yang penting orang tua doa dan support kayak gitu. Dan juga sebagai coach juga Mbak, karena memang pada saat mereka menentukan kemudian sudah memilih jalan,
bukan berarti Iya. tanpa tangan ya, apalagi mungkin jauh gitu ya. Jadi memang kita harus siap jadi coach gitu pada saat mungkin ada sesuatu, kita intens gitu ya sama mereka untuk memberikan solusi-solusi kayak gitu. Sehingga semangat timbul kembali kayak gitu. Nah, tentunya jadi di masa COVID ini juga selalu memantau ya. Maksudnya saya juga follow Instagramnya di pemerintahannya di mereka. Kemudian saya juga cek di kotanya sudah ada berapa yang positif misalnya kayak gitu. Apakah ada warga negara yang ini gitu kan. Jadi memang betul. Ya, jadi saya tertarik tadi ya. Anakku bukan milikku, itu ya. Jadi mungkin itu ya. Maksudnya ya. Ya, dan ini menjadi yang sangat luar biasa. Di samping memberikan dorongan untuk bisa menentukan passionnya, juga tetap menjadi coach untuk anak-anak yang ada di luar negeri ya. Mbak Putri, nah ini bicara soal Ekonia nih. Kalau nggak salah menentukan brandnya ini harus berapa kali brainstorming dengan suami atau keluarga nih? Menentukan apa nih? Brand? Brandnya, Ya, sebenarnya awalnya tuh bukan Ekonia ya, Mbak. Awalnya tuh Ikonik ya. Ikonik, betul. Kalau nggak salah Ikonik ya. Iya. Jadi pada saat kita mau daftarkan ke Haki, karena kan supaya kita pengennya memiliki sesuatu itu long lasting gitu, artinya long lasting, betul. Ya, panjang. Itu kan. Sehingga pada saat kebetulan saya bergabung di Womanpreneur Community, di mana Mbak Sati juga sebagai coach di sana ya. Nah, ya gitu. Ya, di sana kan memang bisa didaftarkan ke Haki. Nah, pada saat pendaftaran di Haki itu yang Ikonik itu kebetulan sudah ada nama yang sama meskipun ejaannya berbeda. Sehingga dalam waktu yang singkat itu saya diskusi sama anak perempuan saya sebenarnya gitu ya. Sama Haifa yang sekarang di Turki gitu kan. Di Turki, aja lah, gak terlalu panjang mikir gitu. Mungkin kalau melalui berbagai seperti dulu mungkin ada nama lain, tapi udah mungkin nama itu deh yang kita ambil aja. Mungkin lebih enak juga ya, Ekoprint Mania gitu ya, jadi Ekonia gitu. Nah, Mbak Putri kenapa nih bisa nyasar ke Ekoprint? Ini kan sesuatu yang unik pasti ya, tapi kan reward juga kan, semuanya berintil-perintil, pakai daun-daun yang alami gitu. Kenapa nggak ambil aja bisnis yang simple gitu ya? Iya, jadi pada saat pertama kali menentukan bisnis itu kan kita diajarin ya, jadi kita harus bikin bisnis model kanvas dulu, di mana yang harus kita dasar adalah kita harus tahu sih market itu maunya seperti apa, dan kemudian value proposition-nya itu apa, kayak gitu. Jadi tahun kemarin pada saat saya memulai usaha ini ya, awal-awal tahun kemarin itu mungkin Ekoprint ini belum terlalu booming. Emang sudah ada. Jadi saya tertarik dari teman gitu ya, teman saya sudah ada yang memulai di Jogja, kebetulan di Semarang juga kebetulan ketemu sahabat juga, di mana dia produsen batik, tapi dia juga bikin Ekoprint dan unik gitu ya, daun gitu ya. Aduh, ini kayak kalau misalnya saya saya dari dulu suka batik, kita orang Pekalongan ya. Iya. Oh, jadi kamu suka batik ya? Iya, jadi suka hal-hal yang etnik, suka hal-hal yang, maksudnya suka belanja kain kemudian dijahit sendiri kayak gitu. Terus kita pikir kenapa sih nggak kita ini aja bikin bisnis gitu, tidak cuma jadi konsumen terus, tapi punya bisnis gitu. Tapi apa gitu ya? Kalau batik mungkin semua orang sudah ini. Nah, pada saat melihat Ekoprint ini, nah ini nih kita sekarang sudah mulai campaign kayak back to nature kayak gitu ya, kembali ke bumi, saving earth kayak gitu. Jadi kemudian saya juga baca-baca hasil dari marketing saya kayak gitu ya, dari marketing gitu ya, dari luar kayak gitu, kayak apa gitu. Dan memang yang kayak sustainable business kayak gitu kan, jadi ya kesitulah. Jadi kita lebih ke bagaimana sih dengan adanya Ekoprint ini yang dari daun-daun itu, kebetulan orang juga oh iya ya, bener ya, dari daun-daun ini kita jadi, ternyata daun bisa jadi motif yang lucu gitu ya, yang bagus gitu kan, dari daun-daun jati, dari daun-daun kenikir yang biasanya buat lalapan, ternyata bisa jadi motif kain kayak gitu kan. Jadinya ya oke lah, kita bisa suka sayuran, kita bisa gitu. Jadi mengajak campaign untuk kembali mencintai bumi, kembali menanam kayak gitu, Mbak. Jadi kan
daun-daunnya juga akhirnya kan jadi menanam juga gitu, jadi mencari benih-benih kayak gitu. Jadi penghijauan juga ya. Juga, iya. Bisa Yang biasanya dilakukan. kita melihat daun-daun jatuh itu ya sudah cuek, tapi ada beberapa daun yang bagus di eko, akhirnya jatuh pun kita ambilin kayak gitu untuk diabadikan di kain kayak gitu. Jadi Mbak Putri suka banget dengan sesuatu yang etnik. Yang unik nih sekarang daun-daun jatuh. Jadi rumah tambah bersih ya kalau daun jatuh itu tidak sembarangan aja gitu. Nah Pak, ini kan baru setahun ya masuknya dalam startup gitu ya Mbak Putri ya. Banget Melihat masih handle sendiri gitu, belum punya karyawan, tapi tetaplah maksudnya kita berproses ya, karena ya saya punya karyawan, saya punya keluarga, kebetulan juga suami support banget, jadi bikin ekoprint ini kan juga masih dikerjakan sendiri, kebetulan juga dibantu suami juga gitu. Karena memang harus harus kalau sendirian bisa tapi agak repot gitu, kalau berdua lebih baik gitu. Berdua bersama lebih baik ya. Seru gitu kan, iya. Oke. Nah, ini berapa butuh waktu sih Mbak untuk menjadikan satu kain itu untuk siap diproduksi menjadi baju atau apa gitu? Oh iya. Jadi prosesnya memang takes time gitu ya. Jadi disebutnya slow fashion artinya memang prosesnya tidak di print selesai gitu, dan semuanya berbahan alami. Jadi bahan alami seperti pewarnanya juga dari kayu-kayuan yang kita rebus sendiri, Mbak. Rebusnya juga tentunya ya, direbus, kemudian kainnya, kemudian pewarnanya itu dipakainya mungkin 2-3 hari lagi gitu ya, diendapin dulu kayak gitu. Nah dari kain kita beli kain mori ya, kalau di Pekalongan namanya mori ya, tapi kalau di katun atau sutra gitu, kita setelah kain itu dipotong sesuai dengan ukuran, kemudian ada proses yang namanya mordanting. Jadi di mordan itu kain itu kan mungkin daripada saat di pabrik itu masih ada kimia-kimia yang harus kita bersihkan dulu. Meskipun itu kan diproses, mungkin ada bleaching atau apa gitu. Jadi kita harus proses dulu, kita bersihkan dulu, kemudian kita caranya gimana tuh membersihkannya, Mbak? Kita mordan itu bisa pakai pakai tawas seperti itu. Bisa pakai tawas. Direndam dulu. Iya, ya ada prosesnya ya. Jadi memang ada tekniknya. Kita rendam kira-kira 1 malam kayak gitu. Kemudian besoknya kita bilas, kemudian kita jemur. Nah, ada yang mengatakan bisa langsung dipakai. Ada juga yang pengen lebih kuat, jadi mungkin 2 hari kemudian baru dipakai, saya kayak gitu. Ada yang seminggu. Jadi, tapi intinya sih kalau saya kadang-kadang kalau buru-buru ya malam pagi ini kering ya besoknya bisa diproses. Bisa diproses. Diproses tuh artinya bisa ditempeli daun-daun kemudian digulung dan dikukus kayak gitu. Nah, setelah dikukus kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam, kemudian dijemur, diangin-angin tidak di bawah matahari, pokoknya di adem-adem. Oh iya, oke. Nah, itu sudah muncul motif kan, udah iya. Terus kalau mau bagus tuh nunggu kira-kira 1 minggu untuk kemudian biar teroksidasi dulu kayak gitu. Diangin-anginnya 1 minggu ya? Kira-kira 1 minggu untuk dia pewarna, karena dia kan warna alam, jadi oksigen juga berpengaruh ya, udara tuh berpengaruh, kadar air, keasaman air juga berpengaruh. Katanya sih yang terbagus hujan kayak gitu, atau air AC kayak gitu. Nah, jadi nggak boleh langsung panas matahari ya, Mbak? Tidak, kena matahari ya kayak gitu. Nah, setelah 1 minggu kemudian namanya difiksasi supaya motifnya itu stay gitu ya, lebih kuat kayak gitu. Jadi kira-kira 10 hari lah, seminggu lah kalau untuk hasil yang terbaik kayak gitu. Jadi 10 hari kurang lebih untuk bisa menghasilkan kain ekoprint itu ya, untuk siap dijahit. Oke. Mbak Putri. Yang teknik yang basic. Jadi memang kesini ada kita terus belajar gitu ya, dan di dunia juga ada komunitasnya, di Indonesia juga ada komunitasnya. Jadi kita terus belajar untuk beberapa teknik yang mungkin bisa lebih cepat atau seperti apa gitu. Jadi terus belajar gitu. Oke, baik. Kita akan ke penanya dulu, adminnya yang sudah bertanya di WhatsApp ya.
kita akan ketemu dulu dengan Hanin. Selamat pagi, Apridio. Saya ingin bertanya kepada Ibu Putri, bagaimana itu caranya untuk memulai bisnis EcoPrint? Berarti modalnya besar dong. Kan harus harus membeli kain sutra atau apa? Cara penentukan harganya gimana, Ibu? Terima kasih. Hanin, thank you. Iya. Nah, ini belum apa-apa sudah ngomongin soal harga nih, Mbak. Iya. Banget. Oke. Memang ujung-ujungnya harus duit kan kita. Ya, artinya Iya, betul. Kita kan ingin profit ya, maksudnya kan tetap ada. Kalau bisnis harus profit ya. Harus profit, kecuali kita Iya. suatu saat pengen giveaway, beda cerita ya. Untuk keluarga beda lagi, Mbak. Iya, betul. Ya. Oke. Menentukan harganya gimana tuh? Kalau menentukan HPP ya ada tekniknya sih ya, maksudnya saya dari bahan dasar kainnya berapa, kemudian bahan untuk pembuatan berapa, itu bisa dihitung. Kemudian manpower sendiri, jadi misalnya kita mau dihargai berapa sih tenaga kita gitu ya. Jadi mungkin untuk satu kain itu kita bikin kira-kira 3-4 jam lah, 3-4 jam. Jadi 4 jam jadi motif. Itu berapa kita mau menghargai gitu ya, apa per jamnya 20.000 misalnya gitu kan, atau 25.000 ya. Artinya kan itu ada hitungan gitu. Kemudian bahan baku sutra itu berapa kayak gitu. Nah, kemudian jangan lupa ini adalah karya seni. Nah, karya seni yang ada orang yang bisa menghargai hanya misalnya 1 atau 1,5, tapi ada juga yang harganya bisa 3 juta gitu ya. Artinya itu karya gitu kan, tergantung dari taste kita juga, tergantung dari orang mengapresiasi berapa. Jadi kadang-kadang saya gini, ini berapa Mbak? Oke, kalau harga di pasar seperti ini gitu ya. Saya menjual dengan motif ini, harga sekian. Nah, monggo Mbak mau berapa gitu. Tapi bottom line-nya sekian. Jadi kadang ada yang tambahin gitu ya, yang kayak gitu. Jadi memang ini karya seni Mbak ya. Jadi ya begitu. Rasa hubungannya ya. Hubungannya dengan rasa ya. Dalam hubungannya dengan rasa gitu ya. Ya, hubungannya dengan rasa. Sehingga memang biasanya baju-baju EcoPrint ini ya harganya mirip dengan batik tulis ya Mbak. Hampir dengan batik tulis. Kan kita tahu batik tulis itu seperti apa, beda dengan batik printing kan. Printing kan iya benar. Karena memang tinggal cetak. Karena ini handmade juga ya. Ini handmade gitu ya. Ya, ini ada lagi nih yang bertanya dari Nina. Selamat pagi. Bisnis EcoPrint bisa dijalankan oleh mahasiswa nggak sih Bu? Oh, dari Sari di Mendoho Permai. Bisa banget nih semua orang. Ya pertama tentunya harus belajar dulu tekniknya, karena ini tidak hanya melihat YouTube dan melakukan dan bisa gitu, banyak tips dan triknya kayak gitu. Dan saya sarankan bisa bergabung dengan komunitas. Kalau di Semarang kita sudah punya komunitas juga Mbak, namanya Seruas. Jadi di Semarang ini sudah banyak juga teman-teman yang memulai bisnis EcoPrint kayak gitu. Kemudian juga ada komunitasnya Jogdes kayak gitu. Banyak lah. Kebetulan juga tahun kemarin kita ketemu dengan sekitar 300-an EcoPrinter se-Indonesia ya. Se-Indonesia? Jadi sekarang mulai udah banyak gitu. Kita kemarin ketemuan di Jogja sekitar bulan Oktober gitu ya. Kita bikin yang namanya Rona Alam Jejak apa gitu, lupa. Pokoknya intinya ketemu di Boko gitu ya. Jadi kita masing-masing printer itu kita ngirim kain ukuran sekitar 40x40 atau 30x30, kemudian dijahit jadi panjang gitu. Mungkin bisa dilihat di Instagram saya ada postingan. Iya betul. Yang panjang banget itu ya, yang terpapar luas. Iya. Oke. Saya memang gimana ya, nggak terlalu banyak ngupdate gitu ya. Kadang-kadang aja nantilah rajin-rajinin gitu. Acaranya di waktu di Candi Boko. Kemudian kita juga melakukan kayak bikin EcoPrint bareng-bareng gitu ya, eco bareng. Jadi kalau nanti mau memulai bisnisnya, pertama harus belajar dulu. Nah sekarang karena adanya pandemik nih, biasanya saya dulu pertama kali belajar sama teman di Jogja, offline gitu, benar-benar datang ke rumahnya, benar-benar datang ke workshopnya, kita bikin bareng-bareng. Nah selama pandemik ini sudah ada beberapa yang bikin workshop online. Nanti saya belum sih, tapi kalau misalnya yang di Semarang ini nanti pengen ya nggak apa-apa. Kebetulan kan
kita bisa social distancing, jadi ya mungkin satu orang, dua orang tuh ya bisa sih gitu untuk belajar bersama. Oke. Nah Mbak, ini Tapi ceritanya online udah online dulu. Ini sudah dipasarkan kemana nih produk Ekonia ini? Nah, iya. Jadi saya biasanya by request aja. Ada juga sih beberapa yang udah langsung jadi kebetulan karena kita bergabung di komunitas juga dapat privilege untuk misalnya placement di galeri-galeri gitu ya. Di kemarin kita kebetulan ada di Galeri Sadana Salatiga, Mbak Santi ya, di Salatiga itu teman WPC punya diberikan privilege untuk penempatan di sana dan beberapa lewat Instagram atau lewat WA, teman-teman sendiri sih biasanya yang pesen gitu. Gitu ya. Ya, saya malah punya batin ini buat batin malu. Ini sudah sampai kemana nih? Sudah sampai ke pulau luar Jawa juga ya, Ekonia? Iya, jadi teman-teman di Sumatera juga ada yang pesan, yang di Kalimantan juga, iya. Berarti intinya juga banyak networking juga ya Mbak ya, untuk bisa bisnis lancar itu ya? Bisa. Networking ini penting. Kita kalau bisnis itu harus punya networking ya, harus maksudnya tetap branding kita biar dikenal kayak gitu kan. Iya. Ya masih belajar lah, masih jalan pelan-pelan gitu, tapi untuk menjadi besar kan harus pelan-pelan dulu sambil mempelajari, sambil mengukur kekuatan kita juga kayak gitu. Iya. Nah ini membagi waktu antara masih aktif di pekerjaannya Mbak Putri sekarang, karena Mbak Putri juga cukup penting ya posisinya, bagaimana Ekonia ini tetap digarap oleh Mbak Putri sehingga produktivitas ini tetap terus bertumbuh. Iya Mbak, jadi tentunya itu tadi ya, kita harus paham tugas tanggung jawab kita, pekerjaan di kantor juga harus lancar, ini juga jalan gitu ya. Jadi biasanya saya kerjakan ekoprimnya ini di Sabtu Minggu sih. Kalau more than hari, ya misalnya kalau pas more danting itu kan tidak terlalu panjang ya, mungkin 30 menit selesai pada saat mau memproses, kan direndam baru nanti dijemur. Tapi kalau untuk mengekoprim sendiri, kita nata daun, itu tuh saya biasanya 4-5 jam itu minimal waktunya. Jadi ya harus hari Sabtu Minggu gitu, nggak bisa hari kerja gitu tentunya. Hari Sabtu Minggu baru saya ketemu kopinya. Nah, untuk jahitnya gimana? Misalnya kalau ada yang pesan baju ya, saya ada kerjasama dengan butik teman-teman yang memang punya usaha untuk jahit kayak gitu. Jadi memang yang namanya itu pada saat kita belum punya resources, belum punya SDM sendiri, memang kita harus menggandeng yang punya kompetensi di sana kayak gitu tentunya Mbak. Jadi kolaborasi ini dilakukan ya Mbak ya? Iya. Oke. Baik, ada Sandra sekarang lewat WhatsApp sudah bertanya lagi. Bu Putri, kasih tip dong agar tidak menyerah untuk menjadi seorang womanpreneur. Karena terkadang terpikir Bu, pengen menyerah saja ketika banyak cobaan dalam usaha tersebut. Iya, jadi kita harus punya mimpi gitu ya. Mimpi itu adalah kunci. Aduh, kok kayak lagu Laskar Pelangi. Mimpi adalah kunci. Artinya kamu pengen apa sih? Karena menurut saya tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak akan kita capai, asalkan kita mau gitu. Jadi seberapa besar kemauanmu gitu. Kalau memang udahlah gini-gini aja, ya udah gitu. Itu yang akan kamu dapetin kayak gitu. Misalnya kayak gitu ya. Jadi tergantung dari seberapa besar kemauanmu gitu. Baik, jadi harus ada mimpi ya, harus punya mimpi. Harus punya mimpi. Kalau saya sih, kalau saya pribadi ya, saya memang belum join di beberapa komunitas fashion, tapi saya mimpinya itu bisa suatu saat saya harus ke catwalk gitu ya. Makanya saya belajar desain gitu. Misalnya bukan saya catwalk, tapi baju-baju saya itu benar-benar di event-event yang nasional, event-event yang bagus gitu. Kayak gitu. Jadi misalnya ya alhamdulillah kemarin pas ada event di komunitas Jogja, ada Jogja Ecoprint Festival gitu ya, di luar ada tuh yang bulan Oktober kan ada, terus kemudian Januari ada lagi. Yang juara satu itu Jogja apa tuh festival? Jogja. Jadi udahlah, saya udah belajar desain, saya punya produk yang bisa dilihat orang, yang orang juga sudah apresiasi gitu. Kebetulan juga saya punya teman yang jahitnya bagus gitu kan,
yang kebetulan juga desainnya baju pesta dan dia memang spesialis baju pesta, ya sudah, mari kita lakukan gitu. Jadi alhamdulillah juara 1 gitu kan. Juara 1 ya. Iya, Dan itu baru pertama kali ikutan festival kayak begitu ya, Mbak Bu? Iya, baru sekali ikutan dan langsung juara 1. Alhamdulillah baru pertama kali, dan maka itu tadi, seberapa besar keinginanmu untuk tampil gitu kan, seberapa besar keinginanmu untuk mencapai sesuatu kayak gitu sih Mbak. Jadi pada saat kita sudah menentukan ya harus totalitas gitu. Ya memang kadang-kadang capek gitu. Pada saat capek, pada saat ini ya sudah, kita istirahat dulu. Tapi jangan lupakan jangka panjangnya seperti apa. Kayak sekarang kan mungkin Instagram saya juga masih begitu aja, tapi bukan berarti berhenti ya. Jadi saya belajar bagaimana sih memanfaatkan Instagram. Kebetulan juga punya ponakan yang juga punya usaha online kayak gitu. Jadi saya juga belajar gitu. Meskipun ini usia kolonial, kita usia kolonial kali ya. Udah hampir udah mendekati kepala 5, tapi kita mencoba bagaimana sih dunia milenial kayak gitu. Jadi belajar terus. Intinya belajar terus, tetap punya passion yang kita tahu. Karena kan ya gini ya, kita kan tidak bekerja, misalnya bekerja di kantor selamanya. Jadi suatu saat kita pensiun. Ngapain setelah pensiun itu loh yang jadi pertanyaan kayak gitu. Oke, jadi sudah mempersiapkan diri ya? Ya, mempersiapkan sesuatu yang memang kita sukai kayak gitu. Iya betul. Dan itu Sandra mudah-mudahan sudah cukup menjawab pertanyaan terakhir ini dari Fikri. Bagaimana agar kita bisa percaya diri dengan karya kita sendiri? Nah, ini kalau Mbak Putri selalu memakai ya, hasil ekonominya ini dipakai. Nah, ini bagaimana kita bisa percaya diri? Itu tantangan juga ya. Jadi kita jangan melihat orang yang sudah melakukan hal itu 1-2 tahun sebelum kita. Pasti hasilnya lebih bagus. Pada saat nanti misalnya teman-teman memulai EcoPrint, kemudian aduh kok hasilnya begini ya, punya ini kok begini. Nah, kamu baru berapa bulan sih bikin, baru ini yang karya yang pertama kali itu yang karya berapa gitu. Jadi kita tidak bolehlah kita melihat hasil karya orang lain seperti apa. Oke, saya pengen seperti kayak dia gitu. Nah, pada saat kita kebetulan kok hasilnya belum, apresiasi aja gitu. Jadi kita harus membandingkan karya kita yang kemarin dengan hari ini. Oke. Ya, jadi karya kita yang kemarin seperti apa, yang karya kita kayak hari ini seperti apa. Kalau harusnya ada progres kan, harusnya lebih bagus kayak gitu. Harusnya. Tapi jangan melihat ya karya orang lain yang sudah bertahun-tahun mengerjakannya kayak gitu, Mbak. Jadi saya pernah tulis di Instagram saya, jangan takut untuk menjadi nggak bagus untuk hal yang baru kayak gitu. Tapi besoknya lagi kayak gitu. Harus bagus. Iya. Jadi saya kejadian juga gitu, ada karya saya yang aduh kok begini hasilnya ya, maksudnya abu-abu nggak jelas kayak gini. Tapi kebetulan suatu saat saya memakai baju hitam yang mana dia tuh bagusnya dipakein jilbab abu-abu itu kayak gitu. Yaudah aku pakai dengan tidak terlalu pede gitu kan. Saya datang ke pameran di Prambanan waktu itu, ke guru saya dia buka pameran EcoPrint gitu. Nah pada saat saya pakai itu, dia ada customer datang gitu kan, lihat. Nah ini dipakai mbaknya bagus loh, bagus ya Bu gitu. Padahal saya nggak terlalu pede gitu ya dengan memakai itu. Ini karya gagalku deh, tapi kok dia bilang bagus ya kayak gitu. Nah saat itu saya gini, oh ternyata yang menurut kita nggak bagus belum tentu punya kata orang lain bagus, nggak bagus juga. Ternyata dia sangat suka gitu, kayak gitu. Jadi memang apapun hasilnya itu bagus gitu aja. Kalaupun kita nggak suka, pasti ada orang yang suka kayak gitu. Itu kuncinya ya. Jadi jangan selalu membanding-bandingkan terus dengan orang lain, sehingga kita tidak melihat. Benar. Apalagi ini adalah produk pertama ya. Oke. Fikri sudah terinspirasi ya. Mbak Putri sebetulnya pengen banget kita ngobrol banyak ya. Tapi waktu yang sangat singkat ini sudah banyak memberikan inspirasi, salah satunya tadi. Bagaimana Mbak Putri menjadi seorang ibu yang juga saat ini di tengah pandemi tetap produktif, work from home, kemudian juga ekonominya tetap jalan, dan putra-putri yang di luar negeri juga dipasrahkan ya, bagaimana untuk yang terbaik lah ya. Insya Allah mudah-mudahan Indonesia akan memulih dan kembali lebih baik. Sukses Mbak Putri, salam buat keluarga, sehat selalu ya. Iya. Baik, terima kasih, dan buat Anda yang sudah bergabung juga Santi sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya di Instagram live kita, live streaming upradio.id.
Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Ibu Putri. Tentu saja beliau adalah owner dari Ekonia, salah satu kerajinan ekoprint atau kain yang ini handmade banget, di mana ini menjadi sesuatu yang sangat digandrungin oleh orang-orang yang memang suka dengan etnik. Bagaimana konsep bisnisnya tadi sudah sedikit disampaikan, dan strategi menentukan harga dan lain-lain ini juga sangat dipertimbangkan, betul ya. Dan bagaimana nilai seni itu sangat bernilai, tentu kita semua tahu bahwa kekayaan Indonesia salah satunya adalah batik, dan ekoprint ini bagian dari handmade juga ya. Bagaimana kalau batik itu ditulis, tapi kalau ekoprint ini menggunakan bahan-bahan atau kekayaan alam, dedaunan. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh Bu Putri juga, untuk soal warna pun itu menggunakan kayu-kayu yang direbus. Satu kuncinya kalau menggunakan ekoprint atau memproses ekoprint, jangan kena panas sinar matahari langsung. Tapi untuk jelasnya kita harus belajar bagaimana teknik tesnya. Santi, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung dalam Business Corner kali ini. Minggu depan siapa lagi ya yang mau kita kepoin? Tunggu saja, pastikan Anda terus bersama dengan Up Radio. Sampai jumpa, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM Up Radio, The Mini Station.